Halo Sobat Guseda, kembali lagi di SD Podcast. Podcastnya PGSD Universitas PGRI Semarang bersama saya, Ocha. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat spektakuler banget. Pasti kalian udah penasaran kan siapa orangnya? Langsung saja kita datangkan orangnya. Ini dia. Halo Mas. Halo. Oke. Pasti Sobat Gusida udah pada kenal kan ya sama orangnya ini. Kalau misal belum, bisa perkenalan diri deh. Sebenarnya perkenalan ya teman-teman Sobat PGSD, Sobat Guseda. Perkenalan, nama saya Rizky Fatur Rahman. Ayo siapa yang tahu saya semester berapa yuk? Mungkin buat teman-teman, kalau teman saya sekelas, teman-teman juga banyak yang tahu, saya semester 6, kelas 6F. Oh, kelas 6S ya Mas? Iya. Oke, sebelum kita memulai podcast kali ini ya Mas ya, izinkan kami untuk membuka masker karena kami telah melaksanakan vaksin ketiga. Ya Mas, kita buka dulu maskernya. Ya. Kan kalau gini kan kelihatan gantengnya gitu loh. Alhamdulillah. Oke, nih kita langsung aja ya, kita mengulik-ngulik nih. Masnya tuh ngapain sih di sini gitu kan? Nah, Mas. Oh. Oke nih Mas. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Masnya tuh di sini itu sebagai apa sih di kampus gitu? Oke, sebenarnya di sini saya sebagai ketua BEM-FIP periode 2021-2022. BEM-FIP ya? Iya. BEM-FIP apa sih Mas BEM-FIP itu? Bisa Nah, dijelaskan mungkin dari Sobat Guseda atau dari teman-teman yang belum tahu apa sih itu BEM-FIP gitu? Di sini teman-teman udah tahu belum terkait BEM-FIP itu apa? Kalau belum nih, saya jelaskan sedikit ya terkait BEM-FIP. Nah, BEM-FIP sendiri itu adalah lembaga yang bergerak di bidang kemahasiswaan. Di sini adalah suatu perkumpulan dari para mahasiswa yang bergerak di bawah naungan dekan, seperti itu. Oh, berarti langsung dari naungan dekan ya Mas ya? Yes, ya. Ah, keren banget nih. Kira-kira di apa sih BEM-FIP ini, struktur organisasinya itu seperti apa sih Mas, dari susunannya gitu? Kebanyakan di sini untuk ormawa-lemawa itu sama semua ya. Yang pertama yaitu ada ketua, terus ada wakilnya, terus juga ada sekretaris, ada bendahara. Nah, di BEM sendiri ada departemen ya. Kalau di ormawa atau lemawa mungkin itu bidang atau mungkin yang lainnya lah. Divisi ya Mas ya? Ya, atau divisi seperti itu. Kalau di BEM sendiri departemennya ada, yang pertama di Departemen Kominfo. Di situ Departemen Kominfo bergerak di bidang media sosial dan juga di bidang informasi di BEM sendiri. Terus juga ada Departemen Penalaran dan Kreativitas. Di situ Departemen Penalaran dan Kreativitas bergerak di bidang penalaran tentang seminar-seminar seperti itu. Terus juga ada Departemen pengembangan minat dan bakat. Di situ bergerak di bidang minat dan juga bakat seperti Gelegar FIP. Mungkin teman-teman yang semester 2, semester 4 itu udah tahu ya, ada Gelegar FIP, mungkin teman-teman juga bisa mengikutinya. Terus juga ada Departemen Kesejahteraan Sosial. Di situ Departemen Kesejahteraan Sosial bergerak di bidang sosial ya. Ada kayak galang dana, di situ juga bergerak di situ. Terus juga ada departemen yang terakhir SDM. Nah, Departemen SDM sendiri adalah departemen yang bergerak di bidang internal. Oke, berarti banyak banget ya Mas ya? Ya, ada Pasti mungkin 6 lah. 6 itu Dengan PH. dengan PH. Iya, Oke. bisa ya. Dari 6-6-nya itu aku mau nanya nih Mas, mau nanya nih ya, terkait kayak pasti di dalam BEM FIP ini kan ada semacam seperti proker atau agenda. Nah, bisa disebutkan dan dijelaskan gitu agenda dari BEM FIP itu apa aja gitu? Agenda dan juga program ya. Iya. Oke, yang pertama untuk agenda dan juga proker BEM sendiri dari Departemen SDM ya, sumber daya manusia, itu ada yang pertama
program kerjanya ada rapat kerja dan juga upgrading. Di situ adalah perancangan dan juga bisa dibilang pengefiksan untuk program kerja dan juga agenda selama satu periode dengan alumni dan juga teman-teman yang lainnya. Oh, berarti modelnya itu masih melibatkan alumni gitu ya, di dalam proker gitu ya? Oke. Perancangan dan juga penetapan program kerja dan juga agenda. Terus juga ada konferensi. Di situ adalah bentuk pertanggungjawaban kita selama di BMFIP untuk satu periode. Terus juga untuk agenda ada raga VIP. Bentuknya di situ kita seperti sharing seperti itu untuk teman-teman pengurus BMFIP. Mungkin itu aja sih untuk departemen SDM. Terus departemen Kominfo yang pertama ada agendanya ada A2S. Itu adalah tempat di situ teman-teman bisa menyalurkan keluh kesah, menyalurkan apa yang dirasakan selama di UGRIS atau mungkin fasilitas yang kurang mungkin bisa di aspirasikan. Banyak banget berarti ya Mas? Iya, banyak sekali. Terus ada juga IMAKIPSI. Di situ adalah kumpulan BEM FIP se-Indonesia. Di situ terbagi ada cabang pusat, cabang daerah dan juga cabang kota. Itu gimana sih Mas yang ya itu coba dijelaskan lebih detail lagi itu gimana gitu. Oke, di situ untuk BEM FIP sendiri, BEM FIP UGRIS tergabung di IMAKIPSI pusat. Nah, di situ untuk IMAKIPSI sendiri adalah bisa dibilang kumpulan dari teman-teman para ketua BEM FIP se-Indonesia. Di situ ada kayak program kerja dan agenda juga, kayak formal yang lain, tapi cangkupannya lebih ke nasional. Luas gitu ya, berarti. Juga ada pengkajian isu-isu terkait ilmu pendidikan, seperti ada tunjangan sertifikasi guru dan lain-lain. Berarti sangat Mas ya, sudah meluas gitu ya? Iya. Hebat banget berarti ya BEM kita ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Terus juga, lanjut ya. Ya, oke. Terus juga ada selain itu ada podcast juga di BEM juga ada podcast. Ada podcastnya Mas? Iya ada. Nanti bisa dicek di YouTube BEM ya teman-teman. Mungkin kalau misal kepo di bawah ini ya, di bawah ini. Di YouTube BEM ya, nanti bisa dilihat untuk podcastnya. Terus juga untuk program kerjanya ada yang pertama pelatihan media. Di situ teman-teman bisa mengikuti. Kalau teman-teman punya bakat terkait pelatihan editing atau skill-skill terkait media digital, di situ teman-teman juga bisa mengikutinya. Terus itu buat umum atau cuma mahasiswa PGSD Mas yang pelatihan media itu? Kalau pelatihan media umum. Jadi teman-teman semua bisa ikut ya. Berarti tidak untuk mahasiswa PGSD saja ya? Berarti dari luar UGRIS juga boleh ikut? Boleh. Harus ikut nih yang punya bakat. Teman-teman juga bisa ikut ya. Terus mungkin itu aja sih untuk ada satu lagi untuk program kerjanya ada bisa dibilang yang kerjasama dengan universitas lain gitu loh, sharing-sharing. Biasanya itu studi banding gitu ya. Studi banding, di situ ada studi banding dan kita udah merencanakan mau kerjasama dengan WAD ya. Hebat banget nih. Itu kalau studi banding itu jadi cuma antara pengurus sama pengurus sana gitu ya? Iya, pengurus sana. Oh gitu. Jadi bisa kita itu menyerap ilmu dari sana seperti itu, betul ya? Kita saling berbagi. Oke. Nah, aku kepo nih masalah yang proker terdekat dari BEM FIP apa sih? Oke, untuk program kerja terdekat ada FIP Mengajar, yaitu dilaksanakan pada 20 dan juga 22 April. Bisa ditunggu teman-teman untuk cek postingan IG BMFIP ya nanti untuk info selanjutnya terkait FIP Mengajar. Oke. Itu tempatnya di mana itu Mas yang FIP Mengajar itu? Tempatnya di Gunung Berintik. Kita bekerja sama dengan Yayasan Mas Indonesia. Berarti yang di sana itu kita ngajar gitu ya? Iya, sistemnya?
Oke, gini. Hebat banget gak sih Bek ya? Saya sudah bisa mengajar dan proker-prokernya itu sudah mendunia gitu ya Mas ya. Oke, nah sebenarnya itu ada lagi nih Mas dari proker atau agenda yang telah dilaksanakan ini ya. Itu misal itu kan pasti dananya kan nggak sedikit ya. Nah, dari mana aja sih dananya itu? Ya untuk kebanyakan Ormawa Limawa sendiri untuk dananya didanai oleh lembaga ya. Ada yang pertama dana DPM dan juga dana DKM. Dana DPM sendiri adalah dana pengembangan mahasiswa dan dana DKM adalah dana keuangan mahasiswa. Untuk dana DPM sendiri itu bisa kita ajukan ke lembaga, ke wakil rektor 3 yaitu Pak Nizar ya teman-teman untuk Ormawa Limawa. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut organisasi mungkin belum tahu, dan untuk teman-teman yang udah mengikuti organisasi pasti udah tahu lah. Untuk dana DKM sendiri juga bisa kita ambil di LKM, lembaga tinggi di lingkup mahasiswa. Oke. Ya mungkin itu sih untuk dana-dananya yang bisa kita peroleh untuk bisa kita adain program kerja ataupun agenda yang ada di BEM. Oke, nah ini aku mau tanya lagi. Maaf ya Mas ya, ini aku Ya, soalnya siap. tuh kepo banget gitu loh. Biar teman-teman juga tahu. Oke. Aku mau tanya lagi, suka duka jadi ketua BEM FIP nih. Pasti banyak sukanya dong daripada dukanya. Betul. Untuk suka dukanya sendiri ya bisa dibilang banyak, ya seimbang lah, 50-50 lah. Oke, 50-50. Sukanya banyak, kita banyak mendapatkan relasi, terus juga mendapatkan pengalaman ya yang belum tentu di sini orang lain bisa dapatkan. Oke, juga. bener banget itu Mas. Relasi itu yang paling penting. Soalnya kalau nanti kedepannya kita itu kan nggak tahu ya kayak gimana. Betul sekali. Pengalaman relasi itu sangat penting banget. Terus untuk yang apa ya, yang kurang enaknya ada juga sih mungkin membagi waktunya itu yang benar-benar kita kayak terforsir, benar-benar kayak kita kekurangan waktu gitu. Seakan-akan kita harus di organisasi terus seperti itu. Terus juga ya itu waktu mainnya itu berkurang gitu ya maksudnya ya Mas ya. Mungkin enggak mainnya sih, cuma agak lebih santai, waktu santainya aja kayak kurang gitu loh, kita terbagi. Terus untuk yang kurang enak selanjutnya ada mungkin dari izin orang tua juga, yang mungkin teman-teman yang mengikuti organisasi juga tahu gimana sih izin orang tua yang kadang sulit kalau misalkan di masa seperti ini juga kan. Ya mungkin itu aja sih. Terus ada lagi Mas, aku mau tanya lagi nih, gimana sih cara masuk di BEM FIP? Biasanya tuh apa ya, ada anak baru gitu kayak aduh keren banget ini, aku pengen ikut organisasi BEM gitu, bisa kasih tahu caranya gimana? Oke, teman-teman bagi yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus BEM FIP, nanti bulan November ada perekrutan pengurus. Nanti teman-teman juga bisa dicek langsung di IG BEM FIP untuk info selanjutnya ya. Itu ada maksimal atau minimal dari semester nggak Mas kalau misal mau jadi pengurus itu? Dan untuk minimalnya semester 4. Minimal semester 4, berarti yang anak maba itu belum bisa ya? Jadi harus mengikuti hima dulu untuk yang prodi, tingkat prodi ya. Berarti sebelum jadi BEM FIP, di BEM FIP kita tuh ada tingkatannya berarti ya? Ada. Wah, tapi keren banget loh di BEM FIP ini ya. Kita pokoknya kalian semua harus tetap pantau IG terus, pantau IG, pantau Facebook, pantau YouTube dari BEM FIP ya teman-teman, jangan lupa untuk mendapatkan info selanjutnya. Oke. Mungkin teman-teman bisa follow dan subscribe akun dari PGSD Ugris, dan mungkin dari BEM ya, untuk BEM sendiri ada IG-nya #BEM Ugris, nanti di kolom komentar akan saya tambahkan biar teman-teman bisa mengikuti juga. Terus ada TikTok-nya juga, ada Facebook-nya juga. Di situ sama semua untuk namanya BEM FIP, #BEM Ugris ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti untuk media sosial dari BEM FIP biar tahu info lebih lanjutnya terkait BEM FIP. Jangan lupa di like, comment, and share biar betul, biar
kita tahu informasi lebih lanjutnya seperti apa gitu ya. Oke, yo kan mengganggu. Dadah.